Both countries filled the stadium stands with incredible enthusiasm. Pakansari Stadium, Cibinong, Bogor Regency witnessed the Indonesia versus Cambodia match in the 2026 ASEAN Cup. The atmosphere wasn't as lively as the recently concluded 2026 FIFA World Cup. However, the atmosphere was still lively and full of enthusiasm. This was a stage for young players to learn, develop, and prove their quality for the future of national football. All supporters hoped for the emergence of new stars who would one day carry the nation's name to shine on the world stage. Wow, John Herdman looks so tense on the sidelines. A tourist supporter stole the show in the stands near John, shouting, "I love Indonesia." Entering the 8th minute, the score is still tied between Cambodia and Indonesia. Indonesia is on the right side of your screen with its proud red jersey, while Cambodia is on the left side of your screen with its blue and black jersey. Just a real lift in the crowd. Indonesia trying to get themselves back in. Just couldn't get the pass through there. Just tried to tow it through Jenna. Elkan Baggett teamed up with Justin Hubner and Rizky Rido to build a solid defensive wall in front of Nadeo Argawinata. Hubner set a precise pass to Ole. Cambodia managed to block Ole Romani's attack attempt. Wow! The Indonesian supporters were truly amazing today. From the stadium stands, chants and national anthems were sung with great enthusiasm. Cambodia begins to try to build up its attack. That time Ole's very, very close here, Dick. Ole Romani. Cambodia. Wow! A Cambodian player accidentally fired a kick that hit an Indonesian player in the face while fighting for the ball. Ragnar. Nadeo Argawinata looks so relaxed under the Indonesian goal. Indonesia's attack was successfully repelled by Cambodia's defence. Just a pure obstruction.
Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini, momen yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola tanah air akhirnya tiba. Tim nasional Indonesia resmi memulai perjalanannya di panggung Piala ASEAN 2026. Bertempat di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, skuad Garuda siap menjamu Kamboja dalam laga pembuka Grup A. Laga ini bukan sekadar laga perdana biasa kawan-kawan, ini adalah panggung pembuktian perdana bagi arsitek anyar kita, John Herdman, dalam turnamen resmi. Apakah skuad Garuda akan langsung tampil menggelegar dan melanjutkan dominasi sejarah mereka, ataukah Angkor Warriors dari Kamboja yang bakal memberikan kejutan pahit? Mari kita bedah tuntas peta kekuatan, catatan rekor, hingga analisis taktik lengkapnya. Jika kita mengintip lembaran sejarah, rekor Indonesia atas Kamboja bisa dibilang sangat perkasa. Dari 18 kali perjumpaan resmi di semua ajang internasional, tim Merah Putih sukses mengamankan 17 kemenangan dan hanya 1 kali bermain imbang. Artinya, Indonesia belum pernah sekalipun menelan kekalahan dari Kamboja sepanjang sejarah. Tak hanya sekadar menang, catatan gol Indonesia ke gawang Kamboja amat fantastis. Total 80 gol sudah disarankan skuad Garuda. Kita tentu ingat kemenangan fenomenal 10-0 di SEA Games 1995 atau kemenangan telak 8-0 di Piala AFF 2004. Namun, tunggu dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara semakin berimbang. Pada perjumpaan terakhir di Piala AFF 2022 lalu, Indonesia harus bersusah payah mengamankan kemenangan 2-1 di kandang lewat gol Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Kamboja bukan lagi tim pengembara yang bisa dipandang sebelah mata. Memasuki era baru di bawah kendali pelatih John Herdman, Indonesia membawa identitas permainan baru yang lebih agresif, mengandalkan penguasaan bola tajam dan pemanfaatan umpan-umpan vertikal yang efektif. Meskipun di turnamen ini Indonesia tidak diperkuat beberapa pemain berkarir di Eropa yang absen karena keterbatasan kalender resmi FIFA, kedalaman skuad Garuda tetap sangat mumpuni. Kehadiran sosok berpengalaman seperti Tom Hai di lini tengah, benteng kokoh Jordi Amat dan Rizky Ridho di belakang, serta kecepatan Eliano Reinders di sisi sayap diprediksi akan menjadi motor serangan utama. Di lini depan, sorotan tertuju pada bomber muda Jens Reven dan kehadiran pemain jangkung Mitchell Baker yang memiliki postur 196 cm. Ini memberi variasi serangan udara yang sangat berharga ketika lawan menerapkan barisan pertahanan rendah. Bagaimana dengan sang tamu, Kamboja? Pasukan Koji Gyotoku datang ke Pakansari dengan motivasi berlipat ganda. Berbeda dengan Indonesia yang baru memainkan laga perdananya, Kamboja sudah memanaskan mesin di laga perdana Grup A saat berhadapan dengan Singapura. Meskipun harus kalah tipis 1-2 di laga tersebut, pertahanan Kamboja terbukti sangat disiplin. Gol kemenangan Singapura bahkan baru tercipta di masa injury time menit ke-90+11. Ini membuktikan ketahanan fisik dan mentalitas bertarung Kamboja yang makin tangguh. Pemain-pemain seperti Yuday Ogawa di lini tengah, serta pergerakan cepat Taisa dan Abdel Koulibaly bisa menjadi ancaman serius lewat skema serangan balik cepat jika lini belakang Indonesia kehilangan fokus. Di atas kertas, Indonesia diprediksi akan menerapkan formasi 3-4-2-1 yang fleksibel. Kunci kemenangan Garuda di laga ini ada pada 3 aspek utama. Gol cepat di babak pertama, rekor menunjukkan Indonesia di bawah Herdman sangat produktif di 15 menit awal. Gol cepat akan meruntuhkan tembok pertahanan berlapis Kamboja. Kreativitas sektor tengah, dikte permainan dari Tom Hai amat krusial untuk membongkar kerapatan formasi 4-4-2 Kamboja. Kewaspadaan transisi, lini belakang Garuda yang digalang Jordi Amat dan Rizky Ridho tak boleh terlalu asyik membantu serangan demi mengantisipasi counter attack kilat. Melihat kualitas materi pemain, status tuan rumah serta histori dominasi, timnas Indonesia diunggulkan untuk mengamankan 3 poin penuh. Prediksi skor dari kami, Indonesia menang 2-0 atau 3-1 atas Kamboja. Laga akan berlangsung malam ini pukul 20.30 WIB. Mari kita doakan dan dukung bersama perjuangan skuad Garuda di Piala ASEAN 2026. Bagaimana menurut kalian? Berapa prediksi skor versi kamu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan pembaharuan sepak bola Indonesia berikutnya. Sampai jumpa di analisis pasca match.